Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya. Bab 606-610. Saat Gezi melihat Ye Qingwu, dia menjadi sedikit gila. Menurutnya, jika dia tidak bisa mendapatkan sesuatu, dia harus menghancurkannya, dan dia tidak akan pernah membiarkan orang lain mendapatkannya. Terlebih lagi, Ye Qingwu telah lama dianggap oleh Gezi sebagai miliknya. Setelah Ye Qingwu dengan cepat menjadi terkenal dan menjadi salah satu dari 4 pri besar, keluarga Ge memperingatkan Gezi untuk tidak memprovokasi Ye Qingwu lagi. Jika tidak, dia akan kehilangan statusnya sebagai pewaris keluarga Ge. Oleh karena itu, Ge Zixin menahan napas. Sekarang ada kesempatan untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Ye dengan cara yang jujur dan adil. Bagaimana Gezi bisa melepaskannya? Atas perintah Gezi, pewaris keluarga Ge, kapal tanduk hitam telah terisi penuh dan siap menyerang keluarga Ye lagi. Namun dia segera dihentikan oleh sebuah suara. Berhenti. Tidak ada orang lain yang berbicara. Itu adalah Ge Changqing, kepala keluarga Ge. Gezi sedikit gila dan bahkan kehilangan akal sehatnya. Ge Changqing tidak melakukannya. Ketika Ye Qingwu bisa kembali dengan kapal bertanduk, dia tahu bahwa keadaan sedang dalam masalah. Tidak semua orang mampu membeli kapal dewa bertanduk. Bahkan keluarga Ge hanya memiliki 1 kapal. Itu hanya akan digunakan ketika keluarga memiliki tugas penting. Gezi, pewaris keluarga Ge, tidak memenuhi syarat. Dapat menggunakan kapal dewa bertanduk untuk mengirim Ye Qingwu kembali. Kekuatan di balik orang ini juga luar biasa. Lebih baik berhati-hati dan pastikan identitas pihak lain terlebih dahulu. Ada terlalu banyak kekuatan dahsyat di alam semesta. Jika satu orang tidak berhati-hati, seluruh keluarga Ge akan hancur. Jangan berharap orang dewasa itu membantu mereka. Orang-orang ini hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Dan mereka, keluarga Ge, hanyalah bidak catur dan bisa diusir kapan saja. Tetapi meskipun dia adalah bidak catur, ada banyak keluarga seperti keluarga Ge yang sangat ingin dekat satu sama lain. Operator kapal tanduk hitam mendengar suara pemimpin keluarga dan segera menghentikan penyerangan. Hal ini membuat Gezi marah. Dia selalu mengkhawatirkan Ye Qingwu. Ayah, jika ayah tidak memberikan sedikit pertunjukan pada keluarga Ye, mereka tidak akan menyerah. Tidakkah ayah mendengar mereka mengatakan bahwa keturunan langsung dari keluarga Ye telah diusir? Mereka menggertak kita. Jika itu dewasa mengetahui saat itu, keluarga Ge kami juga tidak menjalani kehidupan yang baik, kata Gezi keras. Dia jelas sangat tidak puas dengan ayahnya karena mencegahnya mengambil tindakan terhadap keluarga Ye. Diam, apakah kamu lupa apa yang aku katakan sebelumnya? Jika kamu terus seperti ini, bagaimana aku bisa menyerahkan keluarga Ge di tanganmu? Kembalilah dan dihukum selama 3 tahun. Jika kamu berani keluar, aku akan menghancurkanmu kaki. Ge Changqing mengutuk dengan marah. Gezi dimarahi hingga dia tidak dapat berbicara. Tapi saat ini dia sedikit lebih terjaga. Peri Ye, maafkan aku. Keluarga Ge kami dan keluarga Ye telah tinggal bersama di Blue Star selama bertahun-tahun, dan kami selalu damai satu sama lain. Serangan terhadap keluarga Yemu ini bukanlah niat awalku. Keluarga Ge. Hanya saja beberapa orang tidak ingin keluarga Ye Anda hidup dengan baik. Pihak lain sangat berkuasa. Jadi kami tidak punya pilihan selain bertindak sesuai perintah, kata Ge Changqing sopan. Seolah-olah bukan dia yang baru saja memerintahkan penyerangan terhadap keluarga Ye dan membunuh ratusan anggota keluarga Ye. Atas perintah siapa? Tuan muda ketiga Lou atau Lei Changqing, Lin Dong tiba-tiba muncul di samping Ye Qingwu dan bertanya. Begitu dia berbicara, mata semua orang tertuju padanya.
Tidak ada yang menyadari kapan Lindong muncul di sini tadi. Ye Qingwu menoleh untuk melihat Lindong, matanya penuh kekaguman, dan berteriak dengan nada sedikit sedih, "Tuan Lin." "Tidak apa-apa, saya di sini." Hatinya juga penuh amarah sekarang. Meskipun orang-orang yang meninggal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Namun hal itu tidak membawa dampak buruk bagi keluarga. Yang paling dibenci Lindong adalah orang lain menggunakan keluarganya untuk mengancamnya. Ini juga merupakan kelemahannya. Sekarang seseorang mengancam Ye Qingwu dengan keluarganya. Lindong juga sangat tidak senang. Ge Changqing sangat terkejut saat ini. Siapa orang ini? Anda benar-benar menebak siapa yang akan segera menyerang keluarga Ye? Dan bahkan dia tidak menyadari kapan Tuan Lin muncul. Dia pastinya adalah keturunan langsung dari suatu kekuatan besar. Tidak untuk dikacaukan, Ge Changqing telah bertekad dalam hatinya bahwa orang ini tidak boleh terprovokasi. Dan Gezi melihat ekspresi dan mata Ye Qingwu. Dia yang baru saja tenang, langsung diliputi api cemburu. Secara khusus, Lindong terlihat lebih tampan darinya, memiliki temperamen lebih dari dia, dapat menaiki kapal dewa bertanduk, dan memiliki status lebih tinggi darinya. Setidaknya dia tidak memenuhi syarat untuk menggunakan kapal dewa bertanduk keluarga Ge. Sepasang anjing ini, beraninya kamu mengabaikan keberadaannya dan terang-terangan menggodanya. Kalian pasangan jalang, kalian benar-benar tidak sabar. Aku akan memberitahumu hari ini bahwa ini adalah Blue Star, dan ini adalah dunia keluarga Geku. Kalian tidak boleh menjadi liar. Semua orang siap menyerang. Aku ingin membuat ini tidak ada tulang yang tersisa dari anjing dan manusia, raung Gezi. Lindong melirik Gezi mengikuti suara itu. Pada saat yang sama, kekuatan mental yang besar juga mengikuti pandangannya dan sampai ke kapal tanduk hitam Gezi. Tanpa ragu-ragu, dia langsung membungkus Gezi dan menghancurkan organ dalam dan otaknya hingga berkeping-keping sebelum dia sempat bereaksi. Gezi bahkan tidak mengeluarkan suara. Dia segera mengeluarkan darah dari semua lubangnya dan jatuh ke tanah hingga tewas. Berhenti, berhenti, tidak ada yang diizinkan bergerak. Jika ada yang berani bergerak, keluargaku akan menjaganya. Ge Changqing segera menghentikannya dengan keras. Dia masih belum tahu kalau putranya Gezi telah dibunuh oleh Lindong. Tidak ada yang berani menyerang puluhan kapal tanduk hitam itu. Bagaimanapun, Ge Changqing sekarang bertanggung jawab atas keluarga Ge. Gezi hanyalah kepala keluarga muda. Ketika keduanya hadir, mereka secara alami mendengarkan Ge Changqing. Kecuali Ge Changqing, kepala keluarga, tidak ada di sini. Semua orang akan mendengarkan perintah Gezi, kepala keluarga muda. Dan mereka tidak ingin melawan seseorang yang bisa menaiki kapal dewa bertanduk. Namun, pemandangan itu hanya hening selama 2 atau 3 detik. Suara panik datang dari kapal tanduk hitam Gezi. Itu tidak baik, keluarga, tuan muda, dia sudah mati. Semua orang melihat kapal bertanduk hitam Gezi dengan kaget. Gezi sudah mati? Bagaimana bisa? Dia jelas berbicara beberapa detik yang lalu. Bagaimana dia bisa mati mendadak setelah beberapa detik? Setiap orang penuh dengan pertanyaan. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Hanya Ye Qingwu yang menatap Lindong dengan tatapan aneh di matanya. Dia tahu itu pasti Lindong, meskipun saya tidak tahu cara apa yang digunakan. Tapi semua ini tidak penting. Yang penting Lindong membantunya membalas dendam. Untuk Gezi ini, Ye Qingwu membencinya sejak awal. Terutama karena cara Gezi memandangnya begitu telanjang sehingga dia ingin merobek pakaiannya dan mempermalukannya kapan saja, di mana saja. Hanya saja keluarga Ge merupakan keluarga pertama di Blue Star. Keluarga Ye perlu mencari pengembangan lagi di Blue Star.
Jadi Ye Qingwu terus menahannya. Hal ini membuat Gezi semakin salah paham. Dia bahkan pernah secara terbuka mengatakan di Blue Star bahwa Ye Qingwu adalah orangnya Gezi. Kemudian, setelah Ye Qingwu menjadi salah satu dari 4 peri besar galaksi Bima Sakti, dia tidak lagi menunjukkan warna apapun terhadap Gezi. Ye Qingwu juga tahu bahwa Gezi Xin selalu ingin membalas dendam padanya dan keluarga Ye. Sekarang Lin Dong langsung membunuh lawannya, ini bisa dianggap melegakan bagi Ye Qingwu. Kamu, katakan lagi, apa yang terjadi dengan Zi? Ge Changqing bertanya dengan gugup. Patriark, tepat setelah Patriark muda selesai berbicara, dia mati kehabisan darah tanpa bisa dijelaskan. Saya tidak tahu bagaimana dia meninggal. Mati, benar-benar mati, Ge Changqing bergumam, pemimpin klan. Aku baru saja memeriksanya, Patriark muda itu benar-benar mati. Terlepas dari kenyataan bahwa tubuhnya masih utuh di luar, setiap organ di dalamnya telah hancur berkeping-keping. Ge Changqing keluar dan memasuki kapal tanduk hitam Gezi. Rupanya dia pergi untuk memeriksa kondisi Gezi. Seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang di keluarga Ye menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Semua orang memandang Lin Dong, karena kemungkinan besar Lin Dong akan mengambil tindakan. Setelah beberapa saat, Ge Changqing keluar, berdiri di udara, memandang Lin Dong, menekan kesedihan di hatinya, mengepalkan tinjunya dengan hormat dan bertanya, saya ingin tahu siapa Tuan Muda Lin ini. Dari mana asalnya? Tidak menyebutkan penyebab kematian Gezi, tidak menanyakan apakah Lin Dong yang menggerakkan tangan, tapi dengan hormat menanyakan siapa Lin Dong. Lin Dong melirik Ge Changqing, bukankah dikatakan seperti ayah, seperti anak laki-laki? Harus ada korespondensi antara keduanya. Gezi jelas adalah seorang pecundang yang mudah terbawa amarah. Tapi kenapa Ge Changqing bisa mengendalikan emosinya begitu mudah? Dia bahkan tidak peduli jika putranya meninggal. Sekarang siapapun yang memiliki penglihatan dapat melihat bahwa tangannya lah yang menggerakkannya. Apakah Anda masih berbicara dengan hormat kepada musuh pembunuh anak Anda? Apakah kedua ayah dan anak kandung ini? Kamu tidak punya hak untuk mengetahui siapa aku. Jawab saja pertanyaanku dengan jujur. Lin Dong menjawab dengan dingin, maaf, saya tidak akan menjawab Anda kecuali Tuan Lin mengungkapkan identitasnya. Kata Ge Changqing, sebelum mengetahui identitas asli Lin Dong. Dia benar-benar tidak berani memberitahu orang yang ada di belakangnya. Setidaknya biarkan dia membandingkan kekuatan kedua belah pihak sebelum memutuskan bagaimana menghadapinya. Saya dapat menebaknya meskipun Anda tidak memberitahu saya. Hanya 2 orang yang memiliki kemungkinan ini. Tuan muda ketiga dari keluarga Lou dan Lei Changqing dari keluarga Lei. Jika itu adalah tuan muda ketiga dari keluarga Lou, saya menyarankan kamu harus mencari tahu dulu. Dia telah menjadi orang yang tidak berguna sekarang. Keluarga Lou tidak akan lagi membuang waktu dan energi untuknya. Apakah layak bagimu, keluarga G, untuk menggunakan kekuatan seluruh keluargamu dan berisiko dimusnahkan untuk membantunya, tapi pada akhirnya akan sia-sia. Adapun Lei Changqing, kamu harus bertanya lebih banyak, karena dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri dan akan segera menjadi orang buangan dari keluarga Lei, kata Lin Dong dengan senyuman. Dia bisa saja mengambil tindakan secara langsung dan dengan mudah menghancurkan keluarga G. Namun hal ini tidak dilakukan, seperti kata pepatah, pembunuhan membunuh hati. Lin Dong juga ingin membalas dan membiarkan orang-orang ini merasakan keputusasaan. Ge Changqing terkejut, dia memandang Lin Dong dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Tuan muda ketiga dari keluarga Lou telah menjadi orang yang tidak berguna. Akankah Lei Changqing dari keluarga Lei menjadi anak terlantar dalam keluarga? Apa identitas kedua orang ini? Bagi keluarga G,
itu adalah keberadaan yang bagaikan surga. Bagaimana mungkin bisa berakhir seperti ini? Dan dari perkataan Tuan Lin, sepertinya dia meremehkan kedua orang ini. Siapa orang ini? Mengapa kamu mengetahui hal ini? Dan Anda sama sekali tidak menganggap serius Tuan Muda ketiga Lou dan Lei Changqing. Saat ini, Ge Changqing sangat bingung dengan kata-kata Lindong sehingga tangan dan kakinya mulai gemetar. Lei Changqing adalah tokoh besar yang menghasut keluarga Ge untuk berurusan dengan keluarga Ye. Ge Changqing tidak berbicara lagi, tapi menatap Lindong dalam-dalam. Lalu segera kembali ke kapal Black Point. Dia ingin menghubungi Lei Changqing terlebih dahulu. Mari kita lihat apakah benar seperti yang dikatakan Lindong. Ge Changqing kembali ke kapal tanduk hitam. Mulailah menghubungi Lei Changqing segera. Namun, sekali, 2 kali, 3 kali, setelah berkali-kali masih tidak ada koneksi, dia tidak tahu bahwa pihak lain menolak menjemputnya. Atau karena alasan tertentu, pokoknya, tidak bisa disambungkan. Ini sudah berakhir, Ge Changqing pingsan di tanah. Tidak heran Lei Changqing menghubunginya setiap hari pada awalnya untuk menanyakan kabar keluarga Ye. Jangan biarkan dia membunuh mereka semua sekaligus. Luangkan waktu Anda dan biarkan keluarga Ye memahami apa itu keputusasaan. Baru-baru ini, Lei Changqing belum menghubunginya. Ge Changqing tidak berani menghubungi pihak lain. Sekarang sepertinya ada sesuatu yang salah. Faktanya, ketika Lindong menyebut nama Lou Sansao dan Lei Changqing dengan nada menghina, Ge Changqing sudah mendapat firasat buruk, karena memang tidak banyak orang yang berani tidak menganggap serius kedua orang ini. Identitas Lindong jelas lebih kuat dari keduanya. Sekarang Lindong bisa mengirim Ye Qingwu kembali secara langsung. Hubungan antara kedua pihak pasti sangat baik. Dia membunuh begitu banyak anggota keluarga Ye lagi. Bisakah mereka melepaskan diri mereka dan keluarga Ge? Tidak. Saya tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Ge Changqing segera berdiri. Di luar kapal Black Point, Ye Qingwu sedang memperkenalkan kerabatnya pada Lindong. Tuan Lin, ini ayahku Ye Hongtu. Ayah, paman kedua Ye Hongwei. Paman ketiga Ye Hongbin, paman keempat Ye Hongcheng. Halo, 4 paman, kamu tidak bisa melakukannya. Kamu tidak bisa melakukannya. Tuan Lin, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu sebaiknya memanggil kami dengan nama kami saja. Kami tidak mampu mendapatkan gelar pamanmu. Dengan cepat. Sekarang siapapun dapat melihat bahwa identitas Lindong tidak biasa. Mereka tidak berani bergantung pada usia tua, keturunan langsung dari kekuatan yang begitu kuat. Lindong bukanlah orang biasa yang bisa memanggilnya paman. Mereka tidak memenuhi syarat. Paman, tolong jangan katakan itu. Qingwu adalah temanku, jadi aku harus memanggilmu paman. Ya, ayah, Tuan Lin adalah teman baikku, jadi jangan terlalu sopan. Di samping itu, Ye Qingwu tidak akan berani mengatakan ini kepada orang lain dengan status dan kekuatan Lindong. Tapi belakangan ini aku akrab dengan Lindong. Dia tahu bahwa Lindong adalah orang yang sangat santai tanpa banyak aturan. Kalau begitu, Tuan Lin, kami tidak akan menolak lagi. Dia sudah bahagia. Dia tahu karakter putrinya. Saya belum pernah membawa seorang pria kembali sebelumnya. Sekarang bawalah seorang pria kembali untuk pertama kalinya. Hubungan keduanya tentu tidak biasa, dan cinta di mata putrinya tidak bisa dibohongi. Lindong menjadi lebih bahagia saat Ye Hongtu mendekat. Pemuda itu tampan, sangat muda dan energik. Dia juga kuat dan memiliki status tinggi, sangat layak untuk putrinya sendiri. Ye Hongtu tidak lagi mengetahui nama pihak lain. Mungkin aku harus menyebut diriku ayah mertua di masa depan, paman. Tolong jangan panggil aku Tuan Lin.
Panggil saja aku Lindong, aku harus merepotkanmu paman untuk sementara waktu di masa depan. Tanyakan saja kepada kami pasti akan melakukannya untuk Anda, ya. Jika Tuan Lin membutuhkan kami untuk melakukan sesuatu, katakan saja, selama keluarga Ye saya bisa melakukannya, saya tidak akan pernah menolak. Karena Lindong ada di sini, Ye Qingwu memandangi sekelompok orang yang ramah. Hatiku langsung diliputi perasaan bahagia yang luar biasa. Inilah yang dia tunggu dan inginkan. Lindong jelas merupakan hadiah terpenting yang Tuhan berikan kepada Ye Qingwu dalam hidupnya. Tidak ada yang namanya penampilan superior dari anak-anak kekuatan besar lainnya. Saat Lindong sedang mengobrol dengan keluarga Ye, suara Ge Changqing datang dari dalam kapal tanduk hitam. Tuan Lin, Peri Ye, keluarga Ge saya tidak ingin menjadi musuh Anda. Meskipun keluarga Ye Anda telah kehilangan beberapa orang, mereka bukanlah garis keturunan langsung, hanya beberapa pelayan dan garis jaminan. Namun, orang yang meninggal di Ge saya keluarga adalah tuan muda saat ini. Bagaimana kalau kita membiarkan masalah ini berlalu tanpa penyelidikan lebih lanjut? Mulai sekarang, kita akan terus hidup berdampingan dengan damai di bintang biru ini seperti sebelumnya. Aset yang dijual keluarga Ye Anda dengan harga murah. Tidak. Bagaimana menurut Anda? Kata-kata Ge Changqing jelas dimaksudkan untuk mencari perdamaian dengan keluarga Ye. Orang-orang di keluarga Ye di bawah semuanya menangis kegirangan. Mereka bisa dikatakan pernah merasakan sensasi pergi dari neraka menuju surga. Nyawanya baru saja terancam dan dia mungkin dibunuh oleh keluarga Ge kapan saja. Dalam sekejap mata, keluarga Ge meminta maaf dan memberi kompensasi 10 kali lipat kepada keluarga Ye atas kerugian mereka. Yang mengubah segalanya adalah Ye Qingwu, putri tertua dari keluarga Ye, dan pemuda yang dibawanya kembali. Tetapi semua orang tahu di dalam hati bahwa itu terutama karena pemuda itu pasti statusnya terlalu tinggi untuk menyinggung keluarga Ge atau bahkan tokoh besar di belakang keluarga Ge. Karena itulah keluarga Ge memilih mencari perdamaian. Semua anggota klan yang hadir di keluarga Ye mengalihkan perhatian mereka ke Lindong. Mereka akhirnya menunggu hari ini. Wanita tertua akhirnya memenuhi harapan dan menemukan pendukung yang kuat, dan keluarga Ye akan segera lepas landas. Ye Hongtu, saudara-saudaranya dan Ye Qingwu juga memandang Lindong. Keluarga Ge mengambil inisiatif untuk mencari perdamaian dan memberi kompensasi 10 kali lipat kepada keluarga Ye atas kerugian mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diimpikan oleh saudara-saudara mereka saat ini. Namun kini hal itu benar-benar terjadi. Namun, Ye Hongtu tidak berani menyetujuinya begitu saja. Keputusan akhir harus diserahkan kepada Lindong. Tidak peduli apa yang dipilih Lindong, mereka tidak akan keberatan sedikitpun. Dan Ye Qingwu jelas tidak mau berdamai seperti ini. Jika dia tidak kembali tepat waktu hari ini, atau sedikit terlambat, keluarga Ye mungkin akan hancur. Hingga saat ini hatinya belum sepenuhnya tenang. Ye Qingwu tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi semua ini jika keluarga Ye menghilang dan semua saudara laki-laki, perempuan, dan orang tua yang tumbuh bersama menghilang dari dunia ini. Mungkin saat itu, selama dia bisa membalaskan dendam keluarganya, dia bisa melakukan apa saja. Ungkapkan, hidup berdampingan secara damai, rencana keluarga gemuk cukup bagus. Pernahkah kamu memikirkan nasib seperti apa yang akan dihadapi keluarga Ye jika kita sedikit terlambat hari ini? Akankah keluarga Ye di sini pada akhirnya mampu bertahan? Berapa banyak yang tersisa? Jika itu kamu, maukah kamu berdamai saja? Lindong berkata sambil mencibir. Tuan Lin, kami juga dihasut oleh orang lain. Kami sebenarnya tidak punya dendam terhadap keluarga Ye. Anda juga tahu kekuatan dan identitas Tuan Lei. Sedangkan bagi saya, keluarga Ge, kami tidak punya kemampuan untuk melawan sama sekali.
kami hanya bisa melakukan apa yang dia katakan. Kalau tidak saya akan menyinggung perasaan Tuan Lei, dan keluarga Ge saya tidak akan mampu menahan amarahnya, jelas Ge Changqing. Segalanya telah menjadi seperti ini, agar keluarga Ge terus berlanjut. Ge Changqing juga harus memberitahu orang di belakangnya. Meskipun dia tidak menyebutkan namanya secara langsung, dia hanya menyebut Tuan Lei. Tapi semua orang yang hadir tahu siapa Master Lei ini. Itu adalah salah satu dari dua orang yang baru saja ditebak Lindong, Lei Changqing. Ketika Ye Qingwu mendengar nama ini, hatinya menjadi semakin marah. Dia tidak pernah menyangka itu adalah Lei Changqing. Dia pikir itu adalah Tuan Lou. Bagaimanapun, Tuan muda ketiga Lou dihancurkan sepenuhnya oleh Lindong dan hidupnya telah berakhir. Dia pasti tidak mau menyerah dan ingin membalas dendam. Dan dalam analisis terakhir, dialah yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Jadi jika itu Tuan muda Lou, Ye Qingwu akan sedikit lebih menerima. Ternyata Lei Changqing lah yang awalnya tidak punya banyak dendam. Dia tidak hanya menjadikan Lindong sebagai buronan di kekaisaran, tetapi dia juga diam-diam mengarahkan keluarga Ge untuk menyerang keluarga Ye-nya. Jika putri ke-19 tidak bersama mereka, Lindong pasti tidak akan bisa lolos dari perintah kekaisaran. Menghadapi kekaisaran, meskipun latar belakang Lindong menakjubkan, itu tidak akan berpengaruh apapun. Keluarga Ye juga hancur. Ayolah, aku masih belum tahu apa yang dipikirkan keluarga Gemu. Kamu hanya ingin memeluk pangkuan Lei Changqing agar keluarga bisa melangkah lebih jauh. Sekarang Lei Changqing tidak bisa melindungi dirinya sendiri, dan kamu ingin mengeluarkannya, dirimu lagi. Semua tanggung jawab diserahkan padanya. Dia, menurutmu apakah ada hal yang baik di dunia ini? Setelah kamu melakukan sesuatu, kamu harus siap membayar harganya. Lindong bertanya dengan nada sinis. Terjadi keheningan beberapa saat. Ge Changqing sepertinya sedang memikirkan bagaimana menjawab Lindong. Situasi hari ini, jawaban yang buruk. Ini mungkin menyeret keluarga Ge ke dalam jurang kehancuran abadi. Meski identitas Lindong masih belum jelas, tapi Ge Changqing yakin keluarga Ge tidak mampu menyinggung perasaannya. Lindong mampu membunuh Gezi secara instan dan diam-diam. Ge Changqing tahu bahwa orang ini tidak sederhana. Ditambah dengan fakta bahwa dia bisa langsung memanggil Tuan Lou dan Lei Changqing dengan nama mereka, dia bisa menebak bahwa salah satu dari mereka diam-diam menghubungi keluarga Ge. Identitas Lindong bahkan mungkin lebih tinggi dari keduanya. Tuan Lin, keluarga Ge saya telah menyinggung saya dalam masalah ini. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa melepaskan saya. Selama Anda memberitahu saya akan melakukan yang terbaik untuk melakukan apapun yang saya bisa. Tolong Tuan Lin bisa biarkan keluarga Ge saya hidup. Demi keluarga, Ge Changqing akhirnya menurunkan postur tubuhnya dan berkata dengan nada rendah hati. Kamu seharusnya tidak bertanya padaku apa yang kamu inginkan. Tapi keluarga Ye yang hampir kamu hancurkan. Jika kamu bisa mendapatkan pengampunan mereka, aku tidak akan mengejarnya lagi. Suara Ge Changqing terdengar lagi. Tuan Ye, keluarga Ge saya melakukan kesalahan kali ini. Saya menyinggung keluarga Ye Anda dan menyebabkan keluarga Ye Anda menderita kerugian besar. Jika Anda memiliki permintaan, minta saja. Keluarga Ge saya pasti akan memuaskan Anda. Mulai sekarang di bintang biru ini, tidak peduli apa yang dilakukan keluarga Yemu, keluarga Geku akan mendukungnya sepenuhnya. Kata-kata ini jelas ditujukan kepada Ye Hongtu, kepala keluarga Ye. Ye Hongtu tidak tahu harus menjawab apa saat ini. Dengan begitu banyak orang di keluarga Ye yang sekarat, dia jelas tidak akan rela membiarkan keluarga Ge pergi. Tapi dia tidak bisa menebak apa yang dipikirkan Lindong. Jadi saya terdiam beberapa saat. Lindong juga mengetahui dilema Ye Hongtu, dan dia berkata, Paman Ye, karena keluarga Ge berkata demikian,
Tanyakan saja apakah kamu memiliki permintaan. Jika kamu benar-benar merasa tidak dapat menerimanya, aku minta maaf atas orang yang meninggal di keluarga Y. Aku akan menghancurkan keluarga G untukmu. Lin Dong menyelesaikan kalimat ini, momentum di sekujur tubuhnya melonjak ke langit. Puluhan kapal bertanduk hitam menyapu ke angkasa. Orang-orang di keluarga G hanya merasakan aura yang tak tertahankan datang ke arah mereka. Tidak menunggu mereka merespons, segera setelah itu terjadilah angin puyuh. Semua kapal tanduk hitam berguling-guling di udara. Lalu, boom, 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 ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Sesaat kemudian, dari puluhan kapal bertanduk hitam milik keluarga G, hanya satu milik kepala keluarga, Ge Changqing, yang masih ada. Segala sesuatu yang lain menjadi abu. Ini. Semua anggota keluarga Y menatap apa yang terjadi di depan mereka dengan mulut terbuka. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka, apa yang baru saja terjadi. Mengapa lusinan kapal bertanduk hitam milik keluarga G tiba-tiba meledak? Ini benar-benar di luar imajinasi mereka. Ini, siapa Tuan Lin? Saya juga belum melihatnya mengambil tindakan. Setelah keluar, dia berdiri di sana. Gezi memarahinya. Kemudian dia meninggal secara misterius. Kini telah langsung menghancurkan puluhan kapal tanduk hitam keluarga G. Kuncinya adalah dia hanya berdiri di sana dan tidak bergerak. Bagaimana cara melakukannya? Peluang besar semacam ini memang sulit dipahami oleh manusia seperti mereka. Dia masih terlihat sangat muda. Monster macam apa yang dibawa kembali oleh wanita tertua? Keluarga Y akan bangkit. Keempat saudara laki-laki Ye Hongtu sekarang gemetar karena kegembiraan. Baru saja, meskipun Lin Dong melepaskan momentumnya menuju kapal tanduk hitam di langit. Tapi mereka sangat dekat, saya merasakannya. Bahkan sedikit saja sudah membuat mereka serasa terjatuh ke dalam gua es. Terlalu kuat, sangat kuat, keluarga Y senang dan gembira. Namun keluarga G merasa tidak nyaman. Ge Changqing melihat segala sesuatu di depannya. Semua orang tercengang, dia tidak percaya ini benar. Puluhan kapal bertanduk hitam, inilah salah satu aset keluarga G yang mendominasi Blue Star dan menjadi keluarga pertama Blue Star. Apakah sekarang sudah hilang? Ada juga banyak elit keluarga G di kapal Black Point, semuanya hilang. Kali ini, keluarga G kehilangan setidaknya sepertiga kekuatannya. Ini untuk keluarga yang ingin menguasai seluruh Blue Star. Tidak diragukan lagi ini merupakan pukulan telak. Bahkan mungkin membuat posisi keluarga bintang biru pertama dari keluarga G menjadi tidak aman. Dan sekarang Ge Changqing merasakan momentum yang tak tertandingi datang ke arahnya. Tak terkalahkan, benar-benar tak terkalahkan. Menghadapi keberadaan yang begitu kuat, saat ini, Ge Changqing merasa tidak berdaya. Keluarga G telah berada di Blue Star, menjalankan segalanya di Blue Star. Mereka tahu bahwa dunia luar sangat besar, dan terdapat terlalu banyak kekuatan yang kuat. Oleh karena itu, keluarga G jarang meninggalkan Blue Star karena takut memprovokasi kekuatan yang tak terkalahkan. Blue Star juga merupakan planet yang terletak di tepi kekaisaran. Dengan sumber daya yang relatif buruk, ia juga merupakan planet warga tingkat rendah di kekaisaran, jadi tidak ada kekuatan besar yang menyukainya. Lin Dong adalah orang besar pertama yang datang ke Blue Star. Begitu dia datang, dia memberi disinsentif kepada keluarga G, keluarga pertama Blue Star. Beri mereka rasa ketidakberdayaan dan frustrasi yang kuat. Lin Dong hanya berdiri di sana dengan tenang. Sepertinya bukan dia yang baru saja menghancurkan puluhan kapal tanduk hitam. Hal kecil ini tidak berarti apa-apa bagi Lin Dong, yang terbiasa dengan angin kencang dan ombak. Dengan kekuatan tingkat master alam semesta setengah langkahnya saat ini,
Jika Anda meledak dengan seluruh kekuatan Anda, Blue Star akan dihancurkan olehnya dalam sekejap. Sekarang hanya menghancurkan beberapa kapal tanduk hitam, yang bukan masalah besar. Bahkan salah satu kapal perang galaksi keluarga Feng dihancurkan oleh Lindong. Paman Ye, apakah kamu puas dengan hasil ini? Jika kamu tidak puas, bawa aku ke keluarga G sebelum keluarga G bereaksi. Aku akan mengeluarkan seluruh keluarga G dari Blue Star, kata Lindong dengan tenang. Ye Hongtu sudah kaget dan tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, Palka satu-satunya kapal Blackhorn yang tersisa terbuka. Ge Changqing keluar bersama lebih dari selusin elit keluarga G yang tersisa. Mereka tidak tinggal di udara, sebaliknya, dia terjatuh tepat di depan Lindong dan yang lainnya. Lalu mereka semua berlutut. Ge Changqing menangis dengan sedihnya dan berkata, Tuan Lin, kepala keluarga Ye, dan peri Ye semuanya terobsesi dengan keluarga G saya. Mereka mempercayai kata-kata Lei Changqing dan kemudian mengambil tindakan terhadap keluarga Ye. Sekarang kami telah sangat menyadari kesalahan kami, dan saya membayar harga yang cukup dan meminta beberapa orang untuk memberi keluarga G saya cara untuk bertahan hidup. Ratusan ribu orang di keluarga G saya bersyukur. Mulai sekarang, keluarga G saya akan didominasi oleh keluarga Y dan menjadi keluarga tambahan dari keluarga Y. Mohon maafkan saya, keluarga G, sekali saja, dan beri kami kesempatan untuk memperbaiki diri. Tolong maafkan saya, keluarga G, sekali saja, dan beri kami kesempatan untuk mengoreksi diri kita sendiri. Kata para elit keluarga G lainnya, sekarang bukan waktunya untuk peduli dengan wajah. Inilah satu-satunya cara untuk bertahan hidup, selama Ye Hongtu mengucapkan kata ketidakpuasan lagi, dia tidak akan puas. Seluruh keluarga G, dengan puluhan ribu orang, akan musnah dalam sekejap. Tidak ada yang meragukan apakah Lindong bisa melakukannya. Dilihat dari penampilannya tadi, membunuh keluarga G mungkin hanya masalah sepele baginya. Anda dapat menghancurkan lusinan kapal tanduk hitam sebelum mengambil tindakan, tetapi bagaimana jika Anda melakukannya? Siapa yang bisa menolak untuk nyawa ratusan ribu orang dalam keluarga? Ge Changqing hanya bisa berlutut dan memohon belas kasihan. Memohon kepada pihak lain untuk melepaskan keluarga G mereka. Lin tidak berbicara saat ini, dia menyerahkan keputusan pada Ye Hongtu. Terlepas dari apakah Ye Hongtu membebaskan atau membunuh, dia sepenuhnya menghormati pihak lain. Bagaimanapun, ini adalah urusan keluarga Ye. Mereka yang meninggal juga merupakan anggota keluarga Ye. Dia hanya bisa membantu, tapi tidak bisa membuat keputusan untuk keluarga Y. Jika orang yang dibunuh oleh keluarga G adalah penduduk bumi, Lindong mungkin memilih untuk mengambil tindakan tanpa ragu-ragu dan memusnahkan seluruh keluarga G. Bumi adalah kebalikan dari skala hatinya, tidak ada yang diperbolehkan untuk menyentuh. Jika tidak, Anda akan mendapat balas dendam gila darinya. Bahkan jika Kaisar Agung Kerajaan Galaksi merugikan bumi, Lindong juga akan menjadi seperti ular berbisa, bersembunyi di kegelapan. Ketika dia cukup kuat, dia akan menghancurkan Kaisar dan menggulingkan kekaisaran galaksi. Ini adalah kode etiknya. Ada beberapa hal yang dia tidak pedulikan. Namun ada beberapa hal yang merupakan kebalikan dari skalanya yang tidak dapat disentuh oleh siapapun. Earth China pernah mengatakan hal ini, yang sangat cocok untuk Lindong. Naga memiliki sisik terbalik, yang akan membunuhmu jika kamu menyentuhnya. Ye Hongtu juga tahu bahwa inilah gilirannya, kepala keluarga Ye, untuk berbicara saat ini. Melihat kepala keluarga G yang begitu berkuasa di Blue Star, dia kini berlutut di depannya, menangis dan memohon pengampunannya. Ye Hongtu juga sepertinya hidup dalam mimpi.
dia sangat ingin Lindong menghancurkan keluarga Ge dan membunuh ratusan ribu anggota keluarga Ge. Sejujurnya, Ye Hongtu tidak bisa melakukannya. Namun adegan di mana keluarga Ge baru saja mengambil tindakan dan membunuh keluarga Ye tanpa ampun masih tergambar jelas di benak saya. Ye Hongtu tidak mau membiarkan keluarga Ge pergi seperti ini. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menerima apa yang dikatakan Ge Changqing. Biarkan keluarga Ge, sebagai anak perusahaan dari keluarga Ye, menyumbangkan semua yang mereka miliki, dan mereka harus mematuhi perintah keluarga Ye dalam segala hal mulai sekarang. Meskipun Ye Hongtu tahu bahwa sebenarnya ada kelemahan besar dalam melakukan hal itu. Begitu Lindong dan putrinya Ye Qingwu putus karena konflik dalam waktu singkat, dan tidak lagi menjadi pendukung keluarga Ye, maka keluarga Ge pasti akan membalas. Mereka mungkin tidak menunjukkan belas kasihan kepada keluarga Ye saat itu. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal itu. Dia tidak sanggup melenyapkan ratusan ribu anggota keluarga Ge untuk selamanya. Itu saja, saya harap putri saya bisa tinggal bersama Lindong untuk waktu yang lama. Kita harus bersama setidaknya selama 100 tahun. Setelah ratusan tahun perkembangan pesat keluarga Ye, dan ratusan tahun melemahnya keluarga Ge, kekuatan antara keduanya mungkin akan terbalik. Dan kemudian keluarga Ye tidak lagi takut pada keluarga Ge. Galaksi Bima Sakti, domain kekaisaran, bintang kekaisaran. Di platform besar, ratusan ribu orang menunggu di sudut. Hanya di satu sudut kecil saja, ratusan ribu orang bisa berdiri, yang menunjukkan betapa besarnya platform ini. Di tempat lain di peron, berbagai pesawat luar angkasa dan kapal mewah terparkir rapi. Setidaknya ada puluhan ribu kapal, sekecil kapal bertanduk hitam yang dibuat khusus. Ada segalanya mulai dari kapal perang bintang hingga berbagai pesawat luar angkasa besar. Pesawat luar angkasa dan kapal yang diparkir di sini memiliki satu kesamaan. Ada kata besar, Xia, yang terukir di bagian luarnya. Ini adalah keluarga kerajaan kekaisaran galaksi, khusus untuk keluarga Xia. Boom, tidak lama kemudian, sebuah pesawat luar angkasa mewah dengan tulisan Xia mendarat di sini. Pintu kabin terbuka, dan Xia Mu memimpin dan berjalan keluar bersama Xiao Qing dan kedua pelayannya. Kemudian datanglah Tuo Batusan, penguasa istana macan putih, dan ratusan anggota istana macan putih lainnya. Selamat datang di kembalinya Yang Mulia Putri ke-19 dengan selamat. Sebuah suara berteriak keras, lalu terdengar suara mirip tsunami yang melibatkan ratusan ribu orang. Selamat datang di kembalinya Yang Mulia Putri ke-19 dengan selamat. Xia Mu memimpin orang-orang dan terus berjalan maju. Tak lama kemudian dia menghampiri seorang pemuda berwajah Tionghoa. Xia Mu telah bertemu ayah, kata Xia Mu dengan hormat. Xiao Jiu telah dianiaya, kembalilah dengan selamat, tidak ada yang berani mengganggumu di Emperor Star. Pemuda berwajah Tionghoa ini tak lain adalah Kaisar Agung Kekaisaran Galaksi, ayah Xia Mu, Xia Yunchuan. Seorang pria yang berdiri di puncak galaksi Bima Sakti. Ia juga merupakan orang terkuat yang dikenal di galaksi Bima Sakti sejauh ini. Kekuatannya dikatakan telah melampaui tingkat master alam semesta dan mencapai alam keabadian setengah langkah. Ambil satu langkah lagi, dia akan menjadi makhluk abadi pertama di galaksi Bima Sakti. Prestasi yang akan bertahan selamanya. Namun langkah ini tidak mudah untuk dilewati. Galaksi Bima Sakti selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak pernah ada keberadaan yang abadi. Bahkan mereka yang bisa mencapai alam keabadian setengah langkah pun jarang. Xia Yunchuan telah menjadi salah satu orang terkuat di galaksi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ia jugalah yang paling memiliki harapan untuk melangkah lebih jauh dan memasuki alam keabadian. Bagaimanapun,
usianya kurang dari 1000 tahun. Manakah dari raksasa kosmik tingkat penguasa dunia lainnya di galaksi Bima Sakti yang tidak berusia ribuan tahun? Dibandingkan dengan mereka, Xia Yunjuan masih sangat muda. Begitu dia benar-benar dapat memasuki alam keabadian, Xia Yunjuan akan menjadi kaisar pertama galaksi Bima Sakti selama berabad-abad, makhluk yang akan dikagumi oleh banyak generasi mendatang. Ayah, 19 salah. Aku seharusnya tidak menyelinap keluar dengan sengaja dan membuatmu khawatir. Xia Mu tersedak dan berkata, "Haha, meskipun kami memang mengkhawatirkanmu, fakta bahwa Xiao Jiu dapat kembali dengan selamat dari rencana yang sangat mudah dari sisa-sisa dinasti surgawi juga secara tidak langsung membuktikan bahwa keberuntungan kerajaan galaksi kita makmur. Dinasti yang muncul masih hanya badut." Xia Yunjuan berkata sambil tersenyum. Kali ini adalah kemunculan pertama sisa-sisa dinasti surgawi setelah mereka menghilang selama ratusan tahun, dan dapat dikatakan bahwa mereka datang dengan cara yang mengancam. Mereka tidak hanya mengabaikan kepentingan umat manusia dan bekerja sama dengan klan naga berkepala 9 dari monster langit berbintang. Mereka juga mengambil risiko menanamkan gen pihak lain untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Anda harus tahu bahwa gen semacam ini yang ditanamkan pada binatang langit berbintang ini sangat berbahaya. Begitu terjadi penolakan, orang yang ditanamkan pasti akan mati. Sekalipun tidak ada penolakan dan implantasi berhasil, selama gen kedua belah pihak tidak 100% cocok, gejala sisa yang serius akan tertinggal dan orang yang ditanamkan akan menjadi monster setengah manusia, setengah hewan. Namun, kekuatannya juga akan meningkat pesat. Bahkan Xia Yunjuan, Kaisar Agung, mengambil tindakan secara langsung, tetapi dicegat di tengah jalan oleh Li Tian, pemimpin dinasti surgawi saat ini. Ia juga melihat pencapaian sisa-sisa dinasti surgawi selama ratusan tahun terakhir. Kedua belah pihak bertarung selama 300 ronde, tanpa ada pemenang atau pecundang, sehingga kedua belah pihak kalah. Sisa-sisa dinasti surgawi yang telah muncul kembali tidak dapat dianggap remeh. Mereka bukan lagi sisa-sisa kerajaan surgawi yang diburu oleh kerajaan galaksi ratusan tahun lalu dan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Setelah bekerja sama dengan klan naga berkepala 9, mereka telah menjadi kekuatan yang benar-benar dapat bersaing dengan kerajaan galaksi. Karena sisa-sisa dinasti surgawi ini berani muncul, semua orang tahu bahwa kekaisaran tidak akan damai lagi di masa depan. Setelah Xia Yunjuan gagal menyelamatkan Xia Mu, dia sangat khawatir Xia Mu akan ditangkap oleh sisa-sisa kerajaan surgawi. Hanya dengan begitu dia akan benar-benar berada dalam dilema. Bahkan dia sudah siap, jika memang tidak ada jalan lain, aku hanya bisa mengorbankan putriku satu-satunya. Meskipun Xia Yunjuan sangat enggan untuk menyerah, tidak ada yang bisa dia lakukan. Sisa-sisa dinasti surgawi bekerja sama dengan klan Jiao berkepala 9, dan mereka tidak boleh diizinkan mengendalikan Bima Sakti. Jika tidak, umat manusia di seluruh galaksi bisa mengalami bencana. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan sisa-sisa dinasti surgawi ini. Tidakkah kamu mengerti bahwa orang yang bukan dari rasku memiliki pemikiran yang berbeda? Raksasa di langit berbintang paling suka memakan manusia, yang merupakan roh dari segala sesuatu, dan klan naga berkepala 9 adalah yang paling populer di antara mereka. Tapi saya tidak menyangka putri saya akan seberuntung itu dan kembali dengan selamat. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Ayah, alasan mengapa ke-19 kembali dengan selamat kali ini adalah karena kemunculan tiba-tiba dari anugerah penyelamat nyawa. Dia tidak hanya menyelamatkan ke-19, tetapi juga mengirim ke-19 dengan selamat ke wilayah kekaisaran. Jika bukan karena dia, ke-19 akan jatuh. Jangan khawatir, Xiao Jiu, ayahku pasti akan memberi hadiah kepada pahlawan yang menyelamatkan putriku ini.
mengapa dia tidak datang ke Kaisar Bintang bersamamu sekarang? Ayah, Tuan Lin saat ini sedang sibuk dengan urusan penting dan tidak bisa datang ke sini. Dia berjanji padaku bahwa dia akan datang ke Kaisar Star untuk menemuiku setelah dia menyelesaikan urusannya sendiri. Tuan Lin, Ayah, saya masih memiliki beberapa informasi tentang apa yang terjadi dalam perjalanan pulang. Saya akan mengobrol baik dengan Anda ketika saya kembali. Lei Changqing belum selesai memasukkan penyelamatnya, Lindong, ke dalam daftar orang yang dicari kekaisaran. Namun, Xiaomu belum mengetahui bahwa Lei Meng, sebagai tokoh penting dalam militer kekaisaran, telah mengetahui kebenaran masalah tersebut dan segera memanggil Lei Changqing kembali untuk mengakui kejahatannya. Dia siap menukar Lei Changqing demi keselamatan seluruh keluarga Lei. Oke, mari kita bicara setelah kita kembali dan menemui ibumu. Dia menitikkan air mata untukmu akhir-akhir ini. Xiaomu kemudian menatap wanita cantik di samping Xia Yunjuan yang masih memiliki pesona. Ibu, teriak Xiaomu. Mumu, teriak wanita cantik itu. Ibu dan putrinya menangis dan berpelukan. Setelah beberapa saat, Xiaomu memandangi selusin pemuda di belakang Xia Yunjuan dan menyapa, Xiaomu telah bertemu dengan semua saudara kerajaan. Kami lega karena saudari ke-19 dapat kembali dengan selamat. Kami sibuk akhir-akhir ini. Itu menakutkan. Ya, saya merasa hidup saya tenang tanpa Sister Ninetin di sini. Dengan lebih sedikit tawa, akan menyenangkan untuk kembali sekarang. Kamu tidak bisa melakukan itu lain kali. Sister Ninetin, Anda sangat disengaja. Bahkan jika Anda ingin keluar, Anda harus melapor kepada Kaisar dan melakukan pekerjaan keamanan. Anda tidak tahu betapa khawatirnya kami ketika kami tahu bahwa Anda sedang diburu oleh sisa-sisa kerajaan surgawi. Saudaraku, jangan khawatir, Xiaomu tidak akan pernah disengaja lagi. Oke, mari kita ngobrol baik-baik saat kita kembali. Xia Yunjuan melambai. Kelompok itu mengikuti Xia Yunjuan menuruni peron dan bergegas kembali ke istana kekaisaran. Pasukan besar yang terdiri dari ratusan ribu orang mengikuti di akhir. Di bawah peron, ada sekelompok istana mewah. Ada istana kekaisaran. Keluarga kerajaan kekaisaran galaksi. Tempat tinggal keluarga Xia. Bersambung.